Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkan menulis sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada para sahabatku semua yang telah like, komentar, dan subscribe channel ini. Saya doakan, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, tahajud adalah salah satu ibadah yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merupakan ibadah yang sangat dianjurkan dalam Al-Quran dan hadis. Dalam konteks ini, salah satu golongan yang sangat dihormati adalah mereka yang konsisten melakukan sholat tahajud di malam hari, yang dikenal dengan sebutan ahli tahajud. Sebuah kehormatan besar jika seseorang dapat menjadi ahli tahajud, karena mereka memperoleh kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, sangat disayangkan jika ada orang yang telah melaksanakan tahajud, namun tetap mengalami kerugian di mata Allah. Ada beberapa hal yang bisa menyebabkan seorang ahli tahajud menjadi rugi, meskipun mereka telah menjalankan ibadah ini dengan baik. Dalam pembahasan ini, kita akan mengulas dengan panjang lebar tentang mengapa ahli tahajud bisa menjadi rugi di mata Allah, dan apa yang harus dihindari agar tidak termasuk dalam golongan tersebut. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, tahajud adalah sholat sunnah yang dilakukan pada malam hari setelah tidur. Ibadah ini menjadi sangat istimewa karena dilaksanakan pada waktu yang penuh dengan kemuliaan dan keutamaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan pada sebagian malam, bertahajudlah sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji." Quran Surat Al-Isra ayat 79. Ayat ini menunjukkan betapa besar keutamaan tahajud bagi seorang hamba yang melaksanakannya dengan penuh keikhlasan. Bahkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sangat menganjurkan umatnya untuk melaksanakan sholat tahajud, sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya di surga terdapat sebuah kamar yang bagian luar terlihat dari dalam, dan bagian dalam terlihat dari luar. Itu untuk orang yang memberi makan kepada yang membutuhkan, untuk orang yang selalu berpuasa, dan untuk orang yang tahajud di malam hari ketika orang lain sedang tidur. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan yang luar biasa ini seharusnya menjadi motivasi bagi setiap muslim untuk menjaga dan mengoptimalkan amalan tahajud mereka. Namun, meskipun seseorang konsisten melakukan sholat tahajud, ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan mereka tetap menjadi rugi di mata Allah. Rugi yang dimaksud di sini adalah mereka tidak memperoleh manfaat yang maksimal dari ibadah yang telah mereka lakukan. Ada beberapa penyebab yang mengarah pada hal ini. 1. Tidak ikhlas dalam melaksanakan ibadah. Salah satu alasan utama mengapa ahli tahajud bisa rugi adalah jika mereka tidak melakukannya dengan ikhlas karena Allah. Dalam setiap ibadah yang dilakukan, keikhlasan menjadi faktor yang sangat penting. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus." Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Jika seseorang melakukan tahajud hanya untuk mendapatkan pujian atau karena kebiasaan semata, maka ibadah tersebut bisa jadi tidak diterima oleh Allah. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tanpa keikhlasan, sholat tahajud yang dilakukan tidak akan mendapatkan pahala yang maksimal, bahkan bisa menjadi sia-sia. 2. Meninggalkan kewajiban lain. Ahli tahajud yang rugi di mata Allah juga bisa disebabkan oleh ketidakmampuan mereka untuk menjaga kewajiban lainnya, seperti sholat 5 waktu.
Tahajud memang memiliki banyak keutamaan, namun tidak boleh mengabaikan sholat wajib. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menegakkan sholat malam, tahajud, sementara ia meninggalkan sholat fardu, maka ia adalah orang yang merugi." Hadis riwayat Al-Bukhari. Rugi di sini bukan hanya terkait dengan amalan tahajud yang tidak diterima, tetapi juga dapat berhubungan dengan masalah besar dalam kehidupan seseorang yang meninggalkan kewajiban utama, yaitu sholat fardu. 3. Riya atau mencari pujian manusia. Salah satu penyebab lain ahli tahajud bisa rugi adalah jika mereka melakukan ibadah tersebut hanya untuk dilihat atau dipuji oleh orang lain. Riya adalah salah satu penyakit hati yang harus dihindari dalam setiap amal ibadah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya orang-orang yang riya dalam ibadah itu benar-benar akan menerima azab yang pedih." Quran Surat Al-Maun ayat 6. Riya dalam sholat tahajud bisa terjadi ketika seseorang berusaha menunjukkan kepada orang lain bahwa ia adalah orang yang ahli ibadah, padahal niatnya bukan karena Allah. Jika ini terjadi, maka pahala dari ibadah tersebut akan hilang dan seseorang tersebut akan mendapat kerugian di sisi Allah. 4. Melakukan ibadah tanpa pengetahuan yang cukup. Melakukan ibadah tanpa ilmu yang cukup bisa berujung pada kesalahan dalam pelaksanaannya. Meskipun sholat tahajud adalah ibadah yang sangat dianjurkan, namun jika seseorang tidak tahu tata cara yang benar atau melaksanakan ibadah dengan cara yang menyimpang, maka amalan tersebut bisa jadi tidak diterima oleh Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang beramal tanpa ilmu, maka amalannya akan tertolak." Hadis riwayat Bukhari. Hal ini penting untuk diingat agar kita senantiasa melaksanakan ibadah dengan penuh pengetahuan dan pemahaman yang benar agar tidak termasuk golongan yang merugi. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dalam menjalankan sholat tahajud, kita juga perlu mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita melakukan tahajud secara sembarangan atau menyimpang dari cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita bisa saja termasuk dalam golongan yang rugi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya mengajarkan kita untuk melakukan tahajud, tetapi juga memberikan petunjuk bagaimana cara melaksanakan sholat tersebut dengan benar. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholat malam itu 2 rakaat, dan jika engkau khawatir fajar akan menyingsing, maka lakukanlah 1 rakaat dengan salam sebagai penutup." Hadis riwayat Bukhari. Melakukan tahajud dengan cara yang benar sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hal yang sangat penting untuk menghindari kerugian dalam ibadah. Salah satu keistimewaan sholat tahajud adalah waktu yang penuh dengan keberkahan untuk berdoa kepada Allah. Seorang ahli tahajud yang rugi di mata Allah adalah mereka yang tidak memanfaatkan waktu tersebut untuk berdoa dan memohon ampunan serta hidayah dari Allah. Dalam hadis disebutkan, pada setiap malam, Allah turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir dan berkata, "Siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan memberinya. Siapa yang memohon ampun kepadaku, maka aku akan mengampuninya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bagi seorang ahli tahajud, doa adalah bagian penting dari ibadah malam tersebut. Jika mereka mengabaikan doa dan hanya fokus pada sholat tahajud saja tanpa berdoa, maka mereka belum memanfaatkan sepenuhnya keberkahan tahajud. Ahli tahajud yang rugi juga bisa disebabkan oleh pengabaian terhadap tanggung jawab sosial dan moral mereka. Islam mengajarkan bahwa ibadah tidak hanya terbatas pada hubungan antara hamba dan Allah, tetapi juga melibatkan hubungan dengan sesama manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang tidak peduli dengan urusan umat Islam, maka ia bukan bagian dari umat Islam." Hadis riwayat Bukhari. Seorang ahli tahajud yang terus fokus pada ibadah malam hari tanpa memperhatikan tanggung jawab sosialnya, seperti menolong orang lain, berbuat baik, dan menjaga hubungan yang baik dengan sesama,
bisa jadi mengalami kerugian yang sangat besar di mata Allah. Meskipun tahajud adalah amalan yang sangat mulia, seseorang yang melaksanakan tahajud seharusnya juga menjaga amalan-amalan lainnya sepanjang hari. Jangan sampai seseorang merasa cukup dengan tahajud saja, sementara ia meninggalkan amal-amal lainnya seperti sholat wajib, puasa, atau amal kebaikan lainnya. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan agar kita tidak terjebak dalam perasaan cukup hanya dengan satu ibadah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kita dapat menyimpulkan bahwa seorang ahli tahajud yang rugi di mata Allah dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti ketidakikhlasan, meninggalkan kewajiban lainnya, ria, kurangnya ilmu, mengabaikan doa, tidak memperhatikan tanggung jawab sosial, dan tidak menjaga amal lainnya. Untuk itu, kita harus berusaha sebaik mungkin untuk melaksanakan ibadah tahajud dengan penuh keikhlasan, menjaga kewajiban lainnya, serta terus berdoa dan berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan demikian, marilah kita menjaga dan meningkatkan amalan tahajud kita, serta senantiasa memperbaiki niat dan memperhatikan segala aspek kehidupan kita agar kita tidak termasuk dalam golongan ahli tahajud yang rugi di mata Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima ibadah kita dan memberikan kita keberkahan dalam setiap langkah hidup kita. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga yang menyimak video ini sampai akhir, terhindar dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surganya.